wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Via Mutakin. Kali ini Via gak akan dulu bikin makeup tutorial atau di makeupin orang ataupun bikin podcast yang segmen terbaru teh yang vital gitu ya, karena sekarang harus di rumah aja gitu ya. Maka hari ini Via bakalan share pengalaman Via, terus juga bakal bagi tips dan juga hal-hal yang harus dipersiapin dan harus dilakuin karena kemarin Pia baru aja sidang komprehensif. Dan sidang komprehensif nate guys online gitu. Jadi ini teh asa dalam sejarah hidup Pia gitu ya, pertama kali. Nah, Via bakal ceritain gimana deg-degannya, deg-degan atau hente, terus teh bakal diceritain pokoknya mah cara ngejawabnya kayak gimana. Terus selain itu juga Pia bakal kasih lihat ada aplikasi-aplikasi yang dipilih sama dosen yang mungkin orang nggak pernah nyobain sebelumnya gitu ya. Jadi insya Allah nanti bakal diliatin tutorial cara pakainya kayak gimana. Nah sebelumnya tapi jangan lupa tuh ya guys ya, kudu di subscribe dulu, terus juga di like, terus di komen ke bawah ke depannya Pia harus bikin video apa lagi. Terus juga yang udah komprehensif online ataupun yang udah sidang-sidang online, pengalaman kalian kayak gimana, deg-degan atau hentena, pokoknya nama ceritain di bawah ya guys. Makasih, stay tune and let's go. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pia bakal mulai ke tipsnya. Pia ngeklasifikasiin jadi dua bagian, ada yang sebelum atau pra yang harus dilakuin, dan ada juga yang ketika. Jadi yang harus dilakuin sebelumnya dan juga yang dilakuin ketika ujian komprehensif berlangsung. Baik, untuk syaratnya apa aja sih? Nah, yang pertama, pastiin SKS kamu atau mata kuliah kamu dari semester awal sampai semester akhir udah selesai semuanya. Dan gak cukup selesai aja, tapi nilainya harus udah keluar semua. Nah, jadi misalnya ada dosen yang belum ngasih nilai, misalnya itu bisa dikomunikasikan untuk ditagih dan untuk segera dikeluarkan nilainya, nilai kamu apa gitu ya. Pokoknya pastiin nilainya udah selesai semuanya, udah ada semuanya. Untuk yang kedua, biasanya kalau Via nih di PAI UIN Bandung, di Tarbiyah UIN Bandung gitu ya, sertifikat tahsin tahfiz teh jadi syarat untuk komprehensif. Nah, kamu percuma misalnya beres nih tahsin tahfiznya disakalikeun sajuz, karena di PAI UIN Bandung masih 1 juz ya harus hafalannya. Dibereskan, cuman misalnya kamu nggak ngajuin buat sertifikatnya, itu percuma gitu ya. Nah, untuk yang kedua harus ngapain? Yang kedua harus ke Al-Jamiah kalau di UIN mah, atau ke Rektorat Bagian Keuangan. Kamu minta bukti SPP terakhir kamu bahwa kamu teh semester 8 teh udah beres mayar SPP gitu ya guys, kayak gini teh. Nah, bagian keuangan lantai 2 kalau UIN Bandung mah di kampus 1. Oke, udah beres itu. Yang selanjutnya harus ada sertifikat OPAK yang 2016 masih OPAK ya namanya. Yang angkatan selanjutnya mah namanya udah PBAK. Pokoknya mah itu teh ospek lah, ospek. Jadi harus ada sertifikat ospek. Nah, biasanya jangan dilalai-lalaikan itu teh ya, arsipkeun karena nanti teh buat kompre teh biasanya itu teh harus jadi syarat. Nah, syarat-syarat itu tadi gimanain guys? Kalau di PAI UIN Bandung mungkin sama di Tarbiyah juga karena satu link ya. Nah, untuk syarat itu teh aku nanti bakal tulis linknya di sini, terus di description box juga aku bakal tulis. Nah, itu link untuk kamu daftar UP, kompre, munakosa dan pokoknya lain-lain gitu ya. Nah, jadi di situ teh nanti teh yang sertifikat tahsin tahfiz, terus juga yang kamu bukti SPP lunas, yang ketiga untuk PBAK, sertifikat PBAK, si 3 itu teh nanti teh dimasukin ke diupload ke formulir atau ke pendaftaran online itu gitu ya guys ya. Nah, untuk syarat keduanya, kalau di jurusan Via di PAI UIN Bandung komprehensif teh di kuota guys. Jadi satu gelombang teh cuma 60 orang. Makanya pastiin walaupun misalnya kamu nih udah beres semua syarat-syarat kamu, tapi kamu belum daftar dan belum di ACC sama jurusan kamu percuma. Itu pengalaman Via dan sedih pisan guys pokoknya mah. Pia teh daftar teh gelombang 1, cuman kuotanya teh kehabisan geningan ya, 60 orang, tapi Pia teh meren yang ke 60 berapa meren gitu ya. Jadi di ACC-nya teh di gelombang 2 dan itu teh bersyukur banget alhamdulillah karena gelombang 1 mah masih
nggak online gitu ya, masih secara langsung gitu, face to face sama dosennya, nggak video call yang dosen kan kapan lagi gitu. Maksudnya bukan itu aja sih, tapi itu teh jadiin pengalaman dan akhirnya kan bisa share juga ke semuanya dan bisa jadi arsip atau memori abadi untuk dia juga ya guys gitu. Yang ketiga, harus ngapain? Harus baca sholawat, etama wajib pisan guys. Kamu pernah dengar orang-orang yang mau apapun dengan sholawat gitu, bukan dengan uang. Maksudnya bukan karena hayang maca sholawatnya hayang bebenangan gitu ya, hari itu mah pengen dapat syafaat gitu dari Rasulullah ya. Jeung niatna karena Allah, cuman ini mah wasilahna atuh ya. Kamu memperbanyak sholawat teh, Allah teh memudahkan urusan kamu gitu. Teh gitu, berdoa biar penguji kamu baik. Maksudnya ya semua penguji juga baik, maksudnya yang diharapkan sama kamu, terus pertanyaan yang dikeluarkan teh atas dasar yang kamu ketahui gitu ya, kan itu teh meureunna Allah yang bisa ngegituin kamu teh gitu ya. Nah itu yang pra guys. Sekarang ya lanjutin ke yang ketika ujian komprehensif daring na ye, kumaha carana. Oke, yang pertama, siapin provider atau kartu perdana yang sultan atau ya guys ya. Pokoknya ada kemarin juga pengalaman pihak karena pakainya teh kartu anu sekomot gini ya awalnya teh. Itu mah nyari kartu simpati biar gercep pas video call sama dosen biar nggak luplep gitu. Itu yang harus diperhatiin tah. Satu itu. Yang kedua, stay tune di H-1 karena biasanya di grup jurusan kamu atau di grup jurusan ataupun di grup angkatan kamu bakalan nanti diinfoin sama kosma-kosma kamu dapat penguji kamu siapa, diujinya apa aja. Kalau di jurusan PAI mungkin di PTKIN seluruh Indonesia atau PAI semua jurusan, pokoknya di UIN Bandung mah keagamaan, ilmu pendidikan Islam sama metodologi. Maksud metodologi itu bukan metodologi penelitian tapi metode-metode pembelajaran ya guys ya. Nah itu 3 kalau di PAI mah gitu. Nah, nanti bakal dikasih tahu penguji metodologi siapa, penguji IP siapa atau ilmu pendidikan Islam siapa, penguji keagamaan siapa, nah gitu. Nah, itu kamu wajibna sholawat teh, kamu teh biar dimudahkan. Terus, kenapa kamu harus stay tune? Kenapa, Cing? Karena ya biar apal, terus biar kamu nanti pas setelah tahu teh, kamu teh komunikasi sama dosennya, PC dosennya dengan bahasa yang baik dan benar ke dosennya bahwasanya kamu adalah salah satunya mewakili semuanya yang bakal besok diuji sama si bapak atau si ibu dosennya gitu. Jadi pastiin itu harus dikontak dulu dosen kamunya gitu. Udah biasanya diumumin teh sama nomor-nomornya ya guys ya. Gitu juga kunaon kamu kudu apal penguji kamu saha. Nah ini teh tips pisan guys. Kunaon kamu kudu apal setiap dosen, setiap penguji beliau punya karakteristik masing-masing. Nah eta nu kudu kita ketahui. Misalnya dosen ini mah kiai ya, biasana oge nu ditanyana pasti doa-doa, pasti nu ditanyana oge seputar tentang sejarah Islam dan lain-lain. Nah, jadi kamu ngapalkeun teh bukan aing ngapalkeun mah kudu semua guys. Jadi kamu ngapalkeun teh bakal nitik fokusin ke situ geuningan. Misalnya metodologi si bapak ini mah mun nanya teh pasti definitif pisan. Nah, berarti kamu teh kudu apal definisi metode. Dugika kamu RPP teh kudu cangkem pokoknya mah gitu sesuai dengan teori yang ada. Biasanya kan aya nu tekstual gini ya atau yang kontekstual, ada yang ngajak bercerita macam-macam. Nah makanya kamu harus pahami karakteristik dosennya untuk bahan kamu ngapalkeun naon nu kudu kamu diapal. Yang ketiga, syaratnya kamu harus belajar. Tadi relate kan dari kamu udah tahu dosennya siapa terus kamu harus belajar. Belajarnya baca semuanya kisi-kisi, biasanya kating-kating suka rajin bikin kisi-kisi buat adik-adik kelasnya bermanfaat gitu. Apalin, maksudnya baca semuanya harus dibaca. Nah, yang diapalinnya yang mana sesuai dengan karakteristik dosen kamu. Biasanya lamun dosen kamu sok nanya teh di luar materi, berarti kamu teh kunaon tetap harus baca. Karena ketika kamu mentok ngajawab, ketika misalnya kompre ya mentok ngajawab, kumaha itu udah gak tahu jawabannya naon, tapi seenggaknya pertanyaan dosen teh mau keluar teuing tina jurusan kamu, bener gak? Terus teh kalau misalnya mau keluar teuing yang dibaca kamu dari kisi-kisi teh kan tentang jurusan kamu semua, bener ya? Maksudnya tentang jurusan teh, tentang misalnya tentang kalau di pendidikan tentang metode, tentang pendidikan teh naon, pasti tentang itu kan. Jadi ketika kamu ngajawab mentok teh, kamu bisa ngakorelasiin
hasil bacaan kamu. Kamu bisa ngekorelasiin hasil bacaan kamu untuk ngejawab ke penguji kamu kalau kamu mentok jawab. Itu banget pokoknya mah ya. Kayak gitu. Tapi tetap jawabannya harus relate sama harus nyambungnya, harus berhubungan dan juga harus nyambung sama apa yang ditanyain dosen. Misalnya kamu punya hafalan banyak nih yang kamu udah baca, kamu apal, tapi teh nyambungnya pertanyaan mah jangan naon dan nanti teh sama dosen teh dicarekan meren ya kalau dosennya yang suka nyarekan mah gitu. Terus FYI juga nih buat anak UIN Bandung atau untuk mahasiswa PTKIN seluruh Indonesia mungkin ya. Di PTKIN mah karena basisnya Islam, kemudian di UIN Bandung Wahyu Memandu Ilmu gitu ya, maka pasti ditanya ayat-ayat atau hadis-hadis yang relate sama jurusan kamu. Misalnya di PAI atau di Tarbiyah lah pada umumnya. Di Tarbiyah misalnya pasti ditanya ayat pendidik, ayat peserta didik, terus juga materi pendidikan, tujuan pendidikan, itu teh kamu teh kudu apal semuanya. Terus juga ngan ulah hafal hungkul. Tah tinggal di dina karakteristik dosen atau penguji kamu nanti. Misalnya si bapak itu pasti nanya ayat, tapi nggak nanya hungkul ayatna. Misalnya tentang pendidik Ar-Rahman ayat 1-4, nanya ayatnya doang sama artinya. Kan kadang ayat dosen cuman sampai situ. Tapi misalnya imam kiai dosenna pasti nanyana i'robna misalnya tentang ada surat Az-Zariyat ayat 56 wama wau harfu atfin misalnya, terus makna harap napi misalnya, kan pokoknya ngi'rob, kamu juga harus pelajari itu. Makanya kamu kudu apal penguji kamu jeung karakteristik penguji kamu teh. Nah terus sebelum lanjut ke tips selanjutnya, dia bakal liatin dulu aplikasi-aplikasi yang dipakai sama dosen. Cuman gak banyak sih. Ada dosen yang pengen video call lewat WhatsApp. Ada juga dosen yang pengen pakai aplikasi Zoom nih. Ini nih yang Piagi kemarin baru pakai sih. Oke, kekurangannya lamun di WhatsApp cuman bisa dipakai untuk 4 orang aja. Kalau misalnya di aplikasi Zoom ini bisa dipakai sampai 100 orang. Tapi kekurangannya teh yang pertama nyedot kuota, itu udah pasti. Yang kedua, suka auto nge-mute sendiri gini. Jadi auto suara nate lep-lepan. Ibu mohon maaf putus-putus, nanti bakal ada kata-kata kayak gitu pokoknya mah guys. Itu aplikasi-aplikasi yang kemarin Pia gunain pas daring. Terus Pia bakalan liatin caranya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa hal di aplikasi Zoom. Ada sebagai host, ada sebagai peserta meeting. Host teh biasanya dosen sih kalau misalnya lagi ujian komprehensifnya. Jadi kita nanti dapat kode atau dapat URL dari dosennya. Ini ceritanya kita bakal jadi host. Start a meeting. Tadi langkah-langkahnya lihat ya, perhatiin. Terus connection, maka di situ bakal ada hostnya dan invite. Copy URL. Kemudian ke WhatsApp cari nomor yang bakal diajak join meeting. Kirim URL-nya. Habis itu tungguin back a meeting, tungguin teman kamu bakal join sama kamu. Nah, setelah mereka yang ngeklik untuk join, ngeklik URL-nya, maka kita bakal join. Nah kayak gini, ini kita sebagai host yang ngasih URL ke peserta meeting. Kemudian end live meeting. Oke, ini selesai. Yang kedua, ada caranya kita bisa bikin meeting dengan ngasih kode ke temen yang bakal diajak join. Nah kodenya tuh di atas tuh yang 241 743 917, terus ada passwordnya juga. Nah kemudian ini ceritanya mahasiswanya. Mahasiswa bakal join meeting, masukin ID yang tadi ada di ID host. Yang tadi sebelumnya aku sebutin, dimasukin. Pastiin kodenya itu 9 digit paling sedikit. Kalau misalnya kurang dari itu berarti itu bukan kode join meeting, dan masukin passwordnya. Passwordnya yang 6 digit yang tadi di bawahnya kode itu loh. Oke, ini ceritanya mahasiswa yang pakai kode ya. Tadi yang pertama URL. Assalamualaikum Neng Gita. Insya Allah.
Setelah dosen minta mensudahi, kita juga end dan live meeting. Nah, live meeting dan selesai. Oke, Pia bakal lanjutin tips keempat teh apa. Nah, tips keempatnya yaitu gunain etika dasar teman-teman ya teh, yaitu maaf dan terima kasih. Misalnya dosen udah ngasih pertanyaan ke teman-teman bagusnya jawab sebelum jawab pertanyaan, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Dan setelah teman-teman jawab pertanyaannya, teman-teman bilang makasih juga. Sangat ya teman-teman. Terus minta maaf kalau misalnya ada yang salah diucapin atau misalnya sinyalnya putus-putus, misalnya mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, sinyalnya putus-putus, kayak gitu. Ini teh kayak hal yang sepele gitu ya guys ya, tapi ini teh sangat penting banget. Nyatu kamu teh hitung-hitung, kamu teh lagi jawab pertanyaan di catwalk ya tuh, ikutan duta atau mojang jajaka gitu ya guys ya. Nah, itu teh kenapa? Itu teh penting banget. Yang pertama, kamu teh manusia harus punya etika dasar. Yang kedua, itu teh bakal mempengaruhi dosen kamu ketika memberikan pertanyaan kepada kamu, atau mungkin ketika memberikan nilai sama kamu. Luar biasa pokoknya teh mantap pisan. Makanya maaf dan terima kasih teh harus selalu kamu gunain di setiap hari kamu. Itu teh mencerminkan diri kamu teh yang tawadu gitu ya teman-teman. Bukan hayang tatawaduan gitunya ala-ala gitu. Bukan, tapi itu teh melatih diri, meriadoh diri untuk kamu bisa tawadu. Kayak gitu guys. Untuk yang selanjutnya nih, tips kelima. Jangan dulu stop jawaban kamu yang dikasih sama dosen. Kamu lagi ngejawab nih, tolong di stop, sok we kamu jawab sepuas kamu sebelum dosennya nyetop kamu. Kecuali jawaban kamu udah dirasa cukup, tapi walaupun dosen can nyetop, kalau jawaban kamu teu nyambung dan gak relate mah jangan guys. Maksudnya sok kamu utarain apa yang kamu tahu, apa yang kamu anu tadi teh udah kamu baca dan udah kamu hafalin sesuai dengan karakteristik pertanyaan dan penguji kamu. Nah, terus we kamu boleh, kecuali misalnya dosennya sudah merasa cukup dan kamu juga udah puas dengan jawaban yang kamu utarakan gitu. Pokoknya gitu. Itu 5 tips yang kamu bisa lakuin ketika daring berlangsung, dan ada tadi 3 tips yang kamu bisa lakuin sebelum atau pra daring itu. Persiapannya, terus persiapan dohirnya gitu ya, kamu harus beres mata kuliah segala macam. Persiapan batinnya juga, sholawatnya diperbanyak, doanya jangan lupa. Itu mah pasti banget kamu sebagai orang yang beragama, terutama budak PTKIN gitu ya, budak UIN Bandung, Wahyu Memandu Ilmu. Pokoknya nama itu mah harus dilakuin banget sebagai ikhtiar kamu. Doa juga ikhtiar kamu kepada Tuhan kamu, bentuk ketawaduan kamu terhadap Tuhan. Dan juga Pia mengucapkan terima kasih banyak untuk para penguji Pia yang kemarin menguji. Mohon maaf jika banyak kekurangannya, Ibu Bapak penguji. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Kiki, untuk Pak Kiai juga, untuk Dr. Cecep Anwar, dan juga yang ketiga untuk Bapak Asep Andi Rahman MAG. Pokoknya dosen yang luar biasa. Terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu diberikan kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu, dan senantiasa diberikan panjang umur serta berkah sehingga ilmunya selalu bisa tersampaikan pada generasi-generasi seterusnya. Ya, pokoknya terima kasih guys semuanya udah nonton video ini sampai habis. Semoga yang mau UP sing dilancarin UP-nya, yang mau kompre sing dilancarkan kompreknya. Pokoknya guys, yang mau munakosah juga sing dilancarkan munakosahnya, dan mohon doa tuh via sing cepat munakosah, sing lancar semuanya penyusunannya, mohon doa, mohon al-fatihahnya juga. Makasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis, dan juga mudah-mudahan video ini teh bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bisi gak relate atau bisi banyak kekurangan kesalahan yang Pia sampaikan saat ini. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.